Langsung ke cerita yang kedua. Baik. Assalamualaikum Habib. Semoga Habib dan semua yang menonton dikabulkan segala hajat-hajatnya dan doa-doanya. Amin. Amin. Apabila seseorang sudah terlanjur sering bicara hal-hal yang gak manfaat, dan bila ia berkumpul dengan keluarganya kadang suka banyak bicara hal-hal yang sia-sia atau tidak mengandung ilmu atau hikmah. Jadi ia ikut terbawa juga seperti itu. Bagaimana cara tobatnya? Apakah kata-katanya itu bisa dihapus di lembar catatan amal? Syukron jazakumullah khair Habib. Fadhol Habib. Oke. Poin pertama tadi untuk apa namanya? Bagaimana cara tobatnya? Apakah hal-hal tersebut bisa Ya. diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Tentu saja Allah Subhanahu wa taala sangat Maha Pengampun, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala kerjaannya tiap malam itu Allah Subhanahu wa taala memanggil hamba-hambanya di sepertiga malam. Allah Subhanahu wa taala memanggil, ala hal min mustaghfirin fa'aghfiralah, ala hal min taibin fa'atubalah, ala hal min hal min talibi hajatin fa'aqdi hajata. Allah Subhanahu wa taala tiap malam sepertiga malam terakhir manggil hamba-hambanya. Kemana mereka yang mau bertobat kepadaku, beristighfar kepadaku, maka aku ampuni bagi mereka. Mana mereka yang mau kembali kepadaku? Di mana mereka? Maka aku akan menerima pulangnya mereka kepadaku. Dan mana orang-orang yang punya hajat, punya keinginan, pengen ini, pengen itu, minta kepada saya bakal kasih hajatnya mereka. Disuruh minta. Allah nyari kita. Ya. Allah Subhanahu wa taala nyari kita. Jadi apakah Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni saya? Itu salah satu perkataan, kalau maksudnya salah satu perkataan yang nggak pantas kita sebutkan, karena Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi kalau kita takut Allah Subhanahu wa taala, kita pengen tobat, tapi kita takut Allah Subhanahu wa taala nggak ngampunin kita, itu salah satu dosa terbesar. Walaupun kita takut nih, kita iya. takut. Itu karena mainannya syaitan. Oh. Kita takut Allah Subhanahu wa taala nggak mau ngampunin kita. Ragu-ragu ya. Bukan ragu-ragu, kita takut, maksudnya kita kepikiran, saya punya dosa begini, saya punya dosa begitu. Tapi saya pengen sholat, tapi saya takut Allah Subhanahu wa taala nggak ngampunin saya. Buat apa kita sholat? Itu kan mainan syaitan, was-was dari syaitan. Jadi kalau kita mempertanyakan rasa kasih, rasa sayang Allah Subhanahu wa taala, apakah Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan saya atas dosa-dosa yang saya lakukan? Itu termasuk salah satu isa'atul adab. Maksudnya kita nggak punya etika mempertanyakan hal tersebut kepada Tuhan kita. Begitu. Jadi Allah Subhanahu wa taala, kalau kita benar-benar ingin taubat, ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, itu ulama bilang ada beberapa syarat, ada beberapa poin penting ketika kita ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ketika kita balik kepada Allah Subhanahu wa taala, kita meminta ampunan tersebut maksudnya dosa tersebut semua dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala selama dosa tersebut nggak berkaitan dengan hak adami. Maksudnya hak-hak manusia. Jadi kalau misalkan kita gosok duit, kita nyuri duit orang, itu tetap harus dibalikin. Tapi yang urusan kita sama Allah Subhanahu wa taala, kita kelarinnya dengan apa? Dengan meminta ampunan. Apa kita harus balikin duit ke Allah? Allah Subhanahu wa taala nggak butuh duitnya kita atau hal-hal lain macam itu. Jadi kita cuma perlu an-nadam. Pertama itu an-nadam. Kita menyesal atas hal yang kita lakuin. Terus al-igla. Al-igla itu kita mencabut akar-akar permasalahan dari maksiat tersebut. Yang keempat adalah yang ketiga adalah kita berniat untuk tidak kembali lagi terhadap hal tersebut. Ini 3 syarat ini ketika termumpuni, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang
sebelumnya kita lakuin. Begitu.